Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hijau dan sawah yang luas, hiduplah seorang wanita muda bernama Sari. Ia tinggal bersama ayahnya yang sudah renta dan ibunya yang terbaring sakit, tak lagi mampu berjalan. Sari adalah anak yang penuh cinta, tetapi hidup mereka tidak mudah. Keluarga mereka berasal dari petani sederhana yang tanahnya semakin tergerus waktu dan musim yang semakin tidak menentu. Sejak kecil, Sari belajar untuk menerima kekurangan dan bekerja keras demi bertahan hidup. Namun, hatinya selalu menyimpan sebuah impian yang besar, memiliki kebun pohon buah yang subur, di mana ia bisa melihat buah-buah manis tumbuh sebagai hasil dari kerja kerasnya. Sari sering berjalan menyusuri ladang, memandangi tanah yang sudah tak bisa lagi mereka olah dengan baik. Ayahnya yang dulu tangguh, kini hanya bisa duduk di bawah pohon rindang, mengelus tanah kering yang tidak lagi subur. "Ayah, kapan kebun kita akan tumbuh dan berbuah?" tanya Sari suatu hari, sambil duduk di samping ayahnya. Ayahnya menghela napas panjang, matanya menerawang jauh, seolah menatap masa depan yang suram. "Nak, kebun itu seperti hidup kita. Ia membutuhkan waktu, kesabaran, dan kasih sayang. Tanah ini sudah terlalu lama tak menerima perhatian. Seperti kita juga butuh waktu untuk kembali pulih." Sari menatap tanah itu, memikirkan kata-kata ayahnya. Tanah itu memang sudah tua, seperti dirinya yang tak lagi muda. Namun, dalam hatinya, Sari percaya bahwa seperti pohon yang bisa berbuah jika diberi kesempatan, keluarganya pun bisa bangkit jika diberikan waktu dan usaha. Meski begitu, dia tak bisa menghindari kenyataan bahwa kehidupan semakin sulit dan harapan semakin tipis. Namun, dalam diam, Sari terus bekerja keras, merawat apa yang masih bisa dia lakukan untuk masa depan. Hari demi hari, Sari terus bekerja tanpa lelah, walaupun terkadang tubuhnya terasa letih dan pikiran semakin pudar. Ia mulai menanam pohon-pohon kecil di tanah yang dulu hampir tak bisa ditanami. Setiap pagi, ia menggali tanah dengan hati-hati, memberi pupuk organik, dan menyirami tanaman dengan penuh perhatian. Dalam setiap tetesan air yang ia tuangkan ke akar-akar pohon kecil itu, ia berharap suatu hari pohon-pohon itu akan tumbuh subur dan memberikan buah yang manis. Namun, ia juga tahu bahwa harapan itu bukanlah sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Suatu pagi yang dingin, Sari bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasakan kekhawatiran dalam hatinya. Ibunya semakin lemah, tak bisa lagi mengangkat tubuhnya sendiri. Setiap kali Sari berusaha berbicara dengan ibunya hanya tersenyum lemah, seolah ingin memberikan ketenangan meski tubuhnya sudah tak lagi kuat. Ayahnya juga semakin sulit bergerak, tubuhnya yang renta semakin kurus, dan pandangannya semakin kabur. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah cahaya bulan yang redup, Sari duduk di dekat tempat tidur ibunya, memegang tangan yang sudah keriput itu. "Ibu, aku ingin bisa melihat kebun ini berbuah. Aku ingin kita semua merasakan manisnya hidup yang layak. Tapi aku takut, Ibu, aku takut tidak bisa melakukan itu tepat waktu," bisik Sari, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibunya, dengan suara yang serak, mengangkat tangannya yang lemah dan membelai rambut Sari. "Nak, hidup ini seperti pohon. Terkadang, kita menanam benih, kita merawatnya, tapi kita tak tahu kapan pohon itu akan berbuah. Namun satu hal yang pasti, jika kita tetap berusaha dengan hati yang tulus, buah itu akan datang pada waktunya. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan itu sudah cukup. Ibu bangga padamu." Kata-kata ibunya menguatkan Sari, meskipun hatinya tetap diliputi kecemasan. Sari tahu bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Namun, ia tidak bisa berhenti berharap. Ia harus tetap berjuang, meskipun dalam kekurangan, meskipun dalam kepedihan. Seperti pohon yang tumbuh perlahan namun pasti, ia juga ingin keluarganya tumbuh dan berkembang, meskipun perjalanan itu penuh tantangan. Tetesan air mata yang jatuh di atas tanah yang keras itu seperti benih-benih harapan yang menyuburkan tanah. Sari terus merawat pohon-pohon itu dengan penuh kasih, meski ia tahu perjalanan itu masih panjang dan penuh ujian.
Waktu berlalu begitu cepat, dan musim demi musim berganti. Pohon-pohon yang Sari tanam mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan, meskipun belum banyak yang berbuah. Namun, sebuah harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. Harapan bahwa perjuangan yang tak kenal lelah ini akhirnya akan membuahkan hasil. Meski berat, Sari terus mengurus kebunnya dengan sepenuh hati. Namun, cobaan hidup tidak berhenti datang begitu saja. Pada musim kemarau yang panjang, tanah semakin kering dan retak. Pohon-pohon yang dulunya tampak penuh harapan kini mulai layu. Tak hanya itu, Sari juga dihadapkan pada kenyataan pahit. Ibunya semakin hari semakin melemah, tubuhnya tak lagi kuat untuk bertahan. Suatu sore, setelah selesai bekerja di kebun, Sari kembali ke rumah dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia masuk, ia mendapati ibunya terbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya tampak sangat rapuh, wajahnya pucat, dan nafasnya begitu lemah. Sari panik, hatinya seperti dihantam badai. Ia langsung memanggil ayahnya, tetapi ayahnya hanya bisa menangis, tak sanggup berbuat banyak. Mereka segera membawa ibu ke rumah sakit terdekat, namun dokter hanya bisa memberi penghiburan, memberitahukan bahwa kondisi ibunya sudah terlalu parah dan hanya bisa menunggu waktu. Di tengah kesedihannya, Sari teringat akan kata-kata ibunya beberapa waktu lalu. Hidup ini seperti pohon. Terkadang, kita menanam benih, kita merawatnya, tapi kita tak tahu kapan pohon itu akan berbuah. Kata-kata itu kini terasa semakin dalam, semakin menyentuh hati Sari. Seperti pohon yang terhantam badai, ia pun merasa rapuh. Namun, Sari tahu bahwa ia tidak bisa berhenti berjuang, seperti pohon yang tak pernah berhenti berakar, meski badai datang menerpa. Selama beberapa hari penuh kecemasan itu, Sari merawat ibunya dengan penuh kasih. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya hancur, ia terus berusaha memberi yang terbaik. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Sari sedang duduk di samping ibunya yang terbaring lemah, ibunya membuka matanya dengan perlahan. "Nak, aku merasa sangat bangga padamu. Kamu sudah melakukan semua yang kamu bisa, dan itu sudah lebih dari cukup. Ingatlah selalu, kebun kita akan berbuah pada waktunya. Jangan pernah berhenti merawatnya." Air mata Sari mengalir deras. Ia memegang tangan ibunya dengan erat, berusaha menahan tangis. Ketika pagi datang, ibunya akhirnya menghembuskan nafas terakhir dengan senyuman di wajahnya, seolah melepaskan beban hidupnya dengan damai. Sari merasa seperti kehilangan separuh jiwanya, namun ia tahu, ia harus melanjutkan apa yang telah dimulai. Kebun itu, dan hidupnya, harus terus berjalan, meskipun tanpa kehadiran ibunya. Pohon-pohon yang ditanamnya kini lebih dari sekadar harapan. Mereka adalah bagian dari ibunya, bagian dari cinta dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang hidupnya. Meski rasa sakit itu hampir tak tertahankan, Sari tahu bahwa pohon-pohon itu akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Waktu berlalu dengan sangat cepat setelah kepergian ibu. Sari merasakan kehampaan yang tak bisa digambarkan, seperti sebuah ruang kosong yang tak pernah bisa diisi. Tanpa kehadiran ibunya, hari-harinya terasa lebih berat. Namun ia tak pernah berhenti bekerja. Kebun yang dulu penuh harapan kini menjadi satu-satunya tempat yang memberi arti bagi hidupnya. Setiap hari, Sari merawat pohon-pohon itu dengan penuh perhatian. Bahkan meski badai kehidupan datang bertubi-tubi, ia menyirami mereka, memupuk mereka dengan penuh kasih sayang, walaupun hatinya terus merasakan kehilangan yang mendalam. Musim berganti, dan pohon-pohon yang dulu hanya tampak rapuh kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih nyata. Beberapa cabang mulai tumbuh lebih kuat, dan daun-daun hijau tampak tumbuh subur. Namun, masih belum ada buah. Setiap kali Sari menatap pohon-pohon itu, rasa sabar dan harapannya seakan diuji. Apakah buah itu akan datang? Atau ia hanya menunggu sesuatu yang tak pasti? Namun, di dalam hatinya, ia terus memegang teguh ajaran ibunya. Buah itu akan datang pada waktunya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah hujan deras semalam, Sari berjalan menuju kebunnya dengan perasaan cemas. Namun, langkahnya terhenti saat ia melihat pohon pertama yang ia tanam mulai menunjukkan buah pertama. Buah-buah kecil berwarna hijau menggantung di cabang-cabang pohon yang kokoh.
Sari terdiam sejenak, tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Dengan hati yang berdebar, ia berjalan lebih dekat, menyentuh buah pertama yang menggantung di pohon tersebut. Ia tersenyum, air mata mulai mengalir tanpa bisa ditahan. "Ibu, ini buah yang kita tunggu," bisiknya. Pohon itu akhirnya berbuah. Seperti janji yang diberikan alam, pohon yang dirawat dengan penuh kesabaran dan cinta itu akhirnya memberikan hasilnya. Buah itu bukan hanya hasil dari tanah yang subur, tetapi juga hasil dari segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan. Seperti ibunya yang telah pergi, tetapi meninggalkan warisan kasih sayang yang tak terhingga, pohon-pohon ini memberikan buah yang manis dan penuh arti. Sari tahu, buah-buah ini bukan hanya simbol dari kebun yang ia rawat, tetapi juga simbol dari hidup yang tak pernah berhenti berjuang, meskipun kesulitan datang silih berganti. Sari duduk di bawah pohon itu, memandang kebun yang kini lebih subur dari sebelumnya. Di sekelilingnya, ada berbagai pohon yang mulai berbuah, menyebarkan aroma manis yang menyenangkan. Tangan Sari menyentuh tanah yang ia rawat bertahun-tahun lamanya, tanah yang penuh kenangan dan perjuangan. Dalam diam, Sari merasa ibunya selalu ada bersamanya. Ia tahu, meskipun ibunya telah pergi, doa dan harapan ibunya selalu menyertainya. Kebun itu kini tumbuh subur, penuh dengan buah yang manis dan segar. Sari memetik buah pertama dengan penuh rasa syukur, mengingat setiap tetes keringat dan air mata yang ia tumpahkan untuk kebun ini. Buah itu, seperti hidupnya, datang pada waktunya. Tak ada yang sia-sia, karena semuanya memiliki makna, meskipun harus menunggu, berjuang, dan sabar. Seperti pohon yang berbuah pada waktunya, hidup ini juga akan memberikan hasil terbaik jika kita terus berusaha dengan hati yang tulus. Di bawah pohon yang kini berbuah lebat, Sari tersenyum, meskipun masih ada luka di hatinya. Namun, ia tahu bahwa segala yang pernah ia jalani, cinta, pengorbanan, kesedihan, adalah bagian dari proses yang membawa pada buah kehidupan yang manis ini. Ia telah belajar bahwa terkadang, waktu yang kita tunggu tidak akan datang dengan mudah. Tetapi jika kita sabar dan terus berusaha, buah itu akan datang dengan sendirinya, memberikan harapan baru untuk hidup yang lebih baik.